Meski gencar dikampanyekan dan disosialisasikan, namun masih saja ada pengguna kendaraan yang tetap nekat merobos jalur Transjakarta. Di jalur bus Transjakarta Gunung Sari, Jakarta Pusat misalnya, tidak hanya kendaraan pribadi dan angkutan umum yang terjaring dalam razia sterilisasi. Ada juga kendaraan milik lembaga pemerintah yang ikut terjaring razia. Meski gencar dilakukan kampanye, sosialisasi hingga razia rutin, namun masih saja banyak kendaraan yang terjaring dalam razia sterilisasi jalur bus Transjakarta yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Jakarta Pusat. Di jalur bus Transjakarta Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Rabu siang misalnya, tidak hanya kendaraan pribadi dan angkutan umum yang terjaring dalam razia sterilisasi, ada juga kendaraan milik lembaga pemerintah yang juga terjaring razia yang langsung diberikan sanksi tilang. Salah seorang pengendara motor yang terkena razia mengaku tidak pernah mengetahui pemberlakuan denda Rp500.000. Jika benar, dirinya lebih memilih membuat SIM baru daripada harus membayar denda. Kita tidak akan berhenti untuk menertibkan pelanggar busway. Tetapi sementara terkait dengan hasil yang didapat, seperti kita lihat bersama bahwa untuk sepanjang Gunung Sahari yang terpanjang treknya ini signifikan menurun terkait dengan pelanggaran jalur busway yang dilakukan oleh pengguna jalan. Sterilisasi akan terus dilakukan agar jalur Transjakarta steril dari kendaraan pribadi atau kendaraan selain dari bus Transjakarta. Dari Jakarta, Sumantri melaporkan. Dari Jakarta kita beralih ke wilayah Banyuasin, Sumatera Selatan. Belum memadainya sarana tempat pembuangan akhir atau TPA di wilayah Belitung, Banyuasin, Sumatera Selatan memberikan dampak buruk bagi warga sekitar yang tinggal tak jauh dari lokasi TPA, khususnya para murid taman kanak-kanak. Pasalnya para tunas bangsa ini terpaksa beraktivitas belajar mengajar dengan pemandangan tumpukan sampah dan ditambah dengan bau tak sedap. Buruknya fasilitas tempat pembuangan sampah akhir di wilayah Pasar Betung berdampak buruk bagi warga yang tinggal tak jauh di sekitar lokasi TPA. Selain merusak pemandangan, aroma tak sedap dari sampah yang berserakan tersebut ternyata mengganggu aktivitas warga, khususnya para murid taman kanak-kanak yang kerap melewati lokasi. Belum lagi musim penghujan akhir-akhir ini membuat tumpukan sampah menjadi penyebab utama terjadinya genangan air yang hanya berjarak 20 meter dari lokasi sekolah taman kanak-kanak. Oh, itu sangat mengganggu sekali karena anak-anak belajar itu kalau pas angin baunya sangat menyengat. Jaraknya 20 meter. 20 meter, Bu ya. Namun petugas pasar yang dikonfirmasi mengenai keberadaan tumpukan sampah mengaku hanya bertugas mengumpulkan, lantaran pengangkutan sampah di tempat lain yang lebih memadai merupakan tanggung jawab Pemkab. Kalau menurut kami ini ya, sampah yang ada di pasar ini tugas kami ya, tugas kami itu dari lapangan ke TPS. Setelah di TPS, itu pengelolaan uang kebersihan. Itu sudah sering kali kami perintahkan petugas supir sampah untuk mengangkat sampah kami dari TPS ke TPA, sehingga sampai saat ini TPA yang digunakan dua lokasi itu, baik pun dengan Telangu, tidak bisa menerima sampah karena sampah kita tidak tahu kan, sampah mungkin jalan atau mana, nah jadi sampah itu tidak bisa diangkut. Sudah sejak lama keberadaan sampah-sampah ini mengganggu aktivitas warga sekitar Pasar Betung. Padahal fasilitas TPA yang disediakan harusnya dibangun di lingkungan yang jauh dari aktivitas warga dan layak. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Ari Prianto melaporkan. Berita tadi sekaligus menutup berita dan bincang terkini siang edisi kali ini. Saya Bayutan mewakili segenap tim redaksi yang bertugas. Mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lupa untuk memfollow Twitter kami di @indo_network. Sampai jumpa dan salam Indonesia.